baru nanti ke praktikum. Oke, di sini kita pertemuan ke-22 kalau di sini, karena ini campur dengan praktikum. Yang ada 3 kali pertemuan terakhir ya dengan saya, ya pertemuan terakhir dengan saya. Kemudian di sini kuliahnya adalah mahasiswa mampu menghasilkan hipotesa dan kesimpulan dengan memadukan berbagai macam literatur yang didapat mengenai manufaktur, sediaan emulsi, suspensi, sirup, dan eliksir. Kemudian pertemuan selanjutnya mengenai sediaan krim, salep, dan gel. Kemudian yang terakhir adalah mengenai sediaan suppositoria. Ini kayaknya kebanyakan kalau 4, mungkin ini 3, ini mundur-mundur nanti mungkin. Tugasnya adalah mahasiswa di sini sangat jelas ya, mahasiswa mampu menghasilkan hipotesis dan simpulan dengan memadukan berbagai macam literatur yang didapat mengenai manufaktur, atau manufaktur itu mengenai formulasi gitu. Sediaan emulsi, suspensi, sirup, eliksir, krim, salep, gel, dan suppositoria. Nanti itu akan dibagi menjadi 3 pertemuan, 3 kali pertemuan. Di sini nanti tugasnya mahasiswa adalah nanti mahasiswa studi kasus mengenai sediaan non solid dan semi solid. Nanti akan dibagi menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi nanti silahkan untuk koordinator kelas A dan kelas B membagi menjadi 8 kelompok. Ya, 8 kelompok di mana setiap kelompok itu akan mendapatkan satu sediaan. Misalkan kelompok 1 sediaan emulsi, kelompok 2 suspensi, kelompok 3 sirup, kelompok 4 eliksir, kelompok 5 krim, kelompok 6 salep, kelompok 7 gel, kelompok 8 suppositoria. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ada di bawah ini, di form penugasan. Mahasiswa menyusun formula sediaan non-solid dan semi-solid, ya, yang terdiri dari suspensi, emulsi, sirup, eliksir, krim, gel, salep, dan suppositoria beserta kontrol kualitasnya. Oke, metodenya adalah mahasiswa membuat kelompok dan memilih anggota kelompoknya sendiri, di mana nanti anggota kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Ya nanti mungkin kalau dibagi 8 kelompok berarti sekitar 3 sampai 4 ya anggotanya. Pokoknya 3 sampai 4, maksimal 4 kelompok, 4 mahasiswa setiap satu kelompok. Kemudian setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu menyusun formula sediaan non-solid dan semi-solid yang tadi saya sudah katakan ya, ada 8 sediaan. Silakan nanti dibagi, setiap kelompok mendapatkan satu jenis sediaan. Kemudian merancang sediaan non-solid dan semi-solid. Jadi teman-teman nanti diminta untuk merancang. Misalkan, oh saya mau bikin sediaan salep gitu ya. Dirancang itu salepnya bahan aktifnya mau apa gitu ya, kemudian eksipiennya apa saja yang digunakan, kemudian pertimbangan memilih eksipien tersebut, kemudian prosedur pembuatannya atau metode pembuatan sediaannya seperti apa, kenapa memilih metode pembuatan seperti itu, kemudian kontrol kualitas atau evaluasi sediaan apa yang harus dilakukan. Kemudian parameter setiap evaluasi sediaan yang baik itu yang seperti apa. Kemudian merancang menelusur jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan tugas yang diberikan. Jadi nanti teman-teman menyusun suatu formula sediaan itu berdasarkan dari telusur jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Telusur artikel-artikel ilmiah. Kemudian menguraikan metode atau prosedur kerja yang akan digunakan untuk membuat formula sediaan non-solid dan semi-solid, menguraikan metode atau menjelaskan metode atau prosedur kerja yang akan digunakan. Kemudian menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Jadi nanti kan kalau di dalam suatu penelitian di artikel nanti kan sudah ada hasilnya gitu ya. Nah nanti teman-teman di situ juga dikaji hasil yang baik yang bagaimana.
Kemudian menulis dan melaporkan hasil rancangan formula. Laporan tugas terbaik akan dipresentasikan di depan teman-teman dan dosen menggunakan platform Zoom. Ini jadi tugasnya silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Struktur lapor, jadi nanti teman-teman setelah mereview beberapa artikel ilmiah, kemudian dituangkan di dalam laporan atau makalah gitu ya. Kemudian struktur laporan tugas disusun. Yang pertama ada halaman judulnya seperti biasa. Halaman judul ada judulnya, kemudian ada kop atau logo farmasi, kemudian ada nama mahasiswa serta NIM dan kelas. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1 itu pendahuluan, di mana bab 1 itu berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Ya. Kemudian bab 2 itu mengenai metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari, nanti ini saya tambahkan, formulanya. Formula sediaan. Kemudian prosedur kerja, kemudian analisa data. Kok ada yang kurang ya? Oh, di analisa datanya. Kemudian di sini nanti saya tambahkan lagi, mohon maaf. Di sini ada bab ini bab 3 aja. Bab 3. Kalau bab 2 itu adalah mengenai tinjauan bahan aktif dan bahan tambahan. Seperti kayak di laporan praktikum itu loh. Bahan aktifnya, kemudian farmakokinetikanya seperti apa, indikasinya untuk apa gitu ya, efek sampingnya, cara pemakaiannya bagaimana, kemudian untuk bahan tambahan, sifat fisika kimia dari bahan tambahannya bagaimana. Gitu ya. Kemudian bab 4-nya nanti adalah hasil dan pembahasan. Bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan, kemudian bab 5-nya adalah kesimpulan, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Gitu ya. Ini saya rubah, nanti akan saya kasihkan ke Edu. Ini untuk form penugasannya. Ya, nanti akan saya berikan di Edu lagi. Akan saya upload di Edu. Ini saya tambahkan A. A mengenai zat aktif. Aktif itu terdiri dari zat aktif. Terdiri apa ya? Terdiri dari farmakokinetika, ya. Kemudian sifat fisika kimia, ya. Kemudian yang B juga sama, ini bahan tambahan atau eksipien. Ini ada sifat fisika kimianya ya, di mana itu terdiri dari apa saja? Bentar. Terdiri dari biasanya apa? Yang kayak di laporan praktikum itu loh. Kayak buka laporan. Organoleptis. Organoleptis. Kemudian ada strukturnya dan berat molekul. Kemudian ada ukuran partikel, bentuk ataupun luas permukaan. Kemudian kelarutan, kemudian stabilitas, titik lebur, higroskopis, inkompatibilitas. Jadi farmakokinetika, kemudian ini indikasi, kontraindikasi, efek
samping. Indikasi, bentuk sediaan, dosis, cara pemberian. Ini ya, untuk kemudian untuk metodenya saya minta di sini ada nanti setelah daftar pustaka itu ada lampiran, di mana lampirannya ini ya berisi mengenai desain kemasan, sediaan, kemudian brosur sediaan, gitu ya. Ini ya tugasnya. Saya Ctrl S dulu. Kemudian pengumpulan tugas 2 hari sebelum dipresentasikan dikumpulkan di Edu, di LMS kita ya. LMS namanya Edu, Stikes Media Gombong. Kemudian nanti tugas diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4, font time New Roman, style 12, jarak pengetikan kiri 4, kanan atas bawah 3, rata kanan dan kiri. Gitu. Dan penulisan menggunakan ejaan baku bahasa Indonesia, pengaturan nomor halaman di bawah tengah. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab. Misalkan contohnya. Ini contoh ya, tabel 1. Misalkan formula sediaan emulsi. Ini contoh dari penamaan tabel dan tabelnya. Aduh, sebentar. Kayak gini. Oke. Kemudian ini ditebelin. Gitu, ya. Ini ada di atas. Ini di atas, ya. Tapi kalau gambar itu pemberiannya, gambar foto itu ada di bawah. Misalkan ini contohnya gambar. Ini contohnya ada gambar di sini ya. Ini hanya contoh. Ini contoh. Nah, penamaan gambar itu ada di bawah sini. Misalkan gambar 1. Nah, brosur misalkan. Brosur sediaan emulsi. Ini ditebelin. Begitu ya. Ini caranya. Ini kayaknya enggak ke tengah-tengah, susah editnya. Oh ya, ini bisa. Biar agak ke tengah. Gitu ya. Ini untuk penamaan tabel, ini untuk penamaan gambar. Ini saya save aja biar nanti teman-teman bisa. Gitu? Oke. Catatan hindari plagiat. Jika terbukti mahasiswa akan dikenakan sanksi. Mahasiswa diminta menemukan tugas tepat waktu. Keterlambatan berarti tugas tersebut dinyatakan gugur dan nggak ada penilaian penugasan. Perhatikan semua ketentuan tugas, waktu pelaksanaan, dan kriteria penilaian. Kemudian setelah itu nanti mahasiswa membuat PowerPoint, membuat PPT-nya, ya karena untuk dipresentasikan. Mohon desain PPT-nya juga harus bagus, karena nanti ada beberapa penilaian yang akan saya nilai. Nanti akan saya berikan juga penilaiannya di LMS kita. Ya, apa saja yang perlu dinilai dari pembuatan makalahnya, dari pembuatan desain PowerPoint-nya, sampai dengan cara presentasinya, sikap, kesiapan, kemudian kemampuan bertanya, penguasaan materi, itu nanti ada nilainya. Nanti akan saya berikan form penilaiannya. Begitu, ya. Kemudian silahkan artikel yang digunakan minimal 5 artikel. Artikel tahu ya, artikel ya. Artikel itu it's not skripsi, it's not tesis, bukan disertasi, bukan artikel, bukan tugas akhir, tapi artikel ilmiah. Gitu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk penugasan ini. Minggu depan ada 2 kali pertemuan.
ya, karena minggu ini kosong, jadi minggu depan 2 kali pertemuan, sehingga besok silakan kalau bisa hari Minggu wes lah, hari Minggu besok tugas dikumpulkan. Minggu besok aja wes, nggak apa-apa. Minggu besok tugas dikumpulkan. Minggu besok berarti tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Tugas dikumpulkan tanggal 27 ya. Penyusunan makalah mulai hari ini. Saya tulis penyusunan makalah 21 sampai 26 Juni 2021 itu penyusunan makalahnya. Ini kenapa nggak mau di sini? Ada yang error sebentar. Ini. Oke. Penyusunan makalah 21 sampai 26 Juli, pembuatan presentasi juga 21 sampai 26 Juni ya, silakan dibikin. Kemudian presentasinya itu adalah 3 pertemuan terakhir. Pengumpulan tugasnya, baik laporan dan PPT, itu adalah tanggal 27 Juni 2021. Oke? Silakan ada yang ditanyakan dari penugasan ini? Tanya, Bu. Ya, silakan Mas Arizki Adi. Di saat aktif kan itu ada bentuk sediaan, dosis, dan cara pemberian, itu tergantung pembagian bentuk sediaan yang dibuat. Yes. diterima. Ya, betul. Misalkan bentuk sediaannya krim, maka krim gitu, Mas. Misalkan bentuk sediaannya salep, berarti salep gitu. Mungkin cara pemberiannya 3 kali sehari dioleskan gitu kan. Kalau misalkan suspensi berarti sediaannya suspensi. Cara pemberiannya misalkan 3 kali sehari, berapa mili diminum kayak gitu. Makasih, Bu. Iya, gitu. Ya, nanti silakan dibagi ya. Punya waktu 1 minggu untuk menyusun. Ada daftar pustakanya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Dari penugasan ini, minggu depan kita presentasi, kita bahas secara detail setiap formula yang dibuat. Jadi harus dikuasai betul materinya. 1 hari bisa 2 sampai 3 kelompok yang presentasi. Karena 8 berarti paling 3 kelompok yang presentasi sehari. Bisa acak ya, misalkan, oh saya pengen nih hari Senin misalkan, mau kelompok krim gitu. Jadi setiap kelompok itu harus siap. Karena misalkan, oh saya besok mau emulsi deh gitu. Oke, hari ini silakan kelompok emulsi presentasi misalkan. Kelompok salep presentasi, kelompok sirup presentasi misalkan kayak gitu. Jadi setiap mahasiswa, setiap kelompok harus ready anytime gitu. Jadi tidak sesuai dengan RPS ya. Maksudnya misalkan di RPS kan harusnya eliksir, sirup gitu kan. Itu enggak. Jadi biar mahasiswa itu biar siap setiap saat. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penugasannya? Silahkan ditanyakan, nanti ini saya akan upload di LMS. Silahkan. Ada mau ditanyakan untuk penugasan ini? Kalau cukup jelas, saya tutup untuk teknologi non-solida, kita lanjutkan ke praktikum. Sudah cukup jelas ya, ini saya stop share. Kemudian recordingnya saya stop juga.